Ahmad bin Hambal yang kita tahu ya. Jadi nama kelas kita itu 2 kali mengelilingi dunia sehingga dapat menulis kitabnya Al-Musnad yang saat ini bisa kita nikmati buku tersebut. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Insyaallah. Iya. Gimana pelajaran di kelas? Ya, alhamdulillah lah. Cuman ada yang mau curhatin tentang anak-anak. Masya Allah, boleh. Iya. Sekarang apa nanti? Ya, kalau antum kosong sekarang nggak apa-apa. Boleh. Ya. Ustaz Ahmad, Iya. tadi mau curhat perihal apa, Ustaz? Iya, jadi ini tentang masalah semangat anak-anak. Kayaknya agak menurun deh. Antum ada nggak Ustaz, nasihat untuk anak-anak supaya mereka lebih semangat? Apalagi kan ini tahun ajaran baru ya, ya kan? Ada nggak antum nasihat untuk anak-anak supaya semangatnya lebih giat Saya lagi? ingin guru luar biasa. Aduh, Masya Allah. amin. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita dan anak Amin. kita saat ini. Nah, Ustaz, dari pertanyaan antum, ana jadi teringat tentang kisah para sahabat dan para ulama dalam menuntut ilmu. Terutama salah satu dari kisahnya adalah Jabir bin Abdullah. Itu sampai 1 bulan lamanya perjalanan untuk mendapatkan 1 hadis saja. Kemudian ada lagi Imam Ahmad bin Hambal yang kita tahu ya. Jadi nama kelas kita itu 2 kali mengelilingi dunia sehingga dapat menulis kitabnya Al-Musnad yang saat ini bisa kita nikmati buku tersebut. Dan terakhir yang gak kalah pentingnya, Yahya bin Ma'in, beliau dapat warisan sebesar 100.000 dirham. Kalau sekarang di Rupiahkan berapa tuh? Wah, kurang tahu saya. Sekitar 450-an juta, Ustaz. 450 juta. Nah, itu dihabiskan untuk belajar. Nah, dari kisah-kisah para sahabat dan ulama yang tadi kita sebutkan bisa menjadi motivasi kita dan bahkan menjadi motivasi bagi kaum muslimin dan penuntut ilmu di penjuru dunia. Akan tetapi yang lebih penting dari motivasi itu adalah disiplin dan niat kita. Kenapa anak-anak terkadang itu belajarnya naik turun? Bisa jadi karena niatnya, saat ketika niatnya itu untuk ngejar nilai dan seterusnya, bisa berubah. Ketika dapat nilai sudah selesai sampai di situ. Seperti saat kita bayi, saat dari bayi sampai merangkak, berjalan dan seterusnya, bayi itu bisa berjalan karena proses disiplin. Orang tuanya disiplin dan bayi tersebut juga disiplin melatih untuk berjalan. Sama seperti anak-anak kita yang saat ini bisa baca dari mulai 1 kata, 1 huruf, 1 kata dan terus yang diulang-ulang sampai 100 kali, akhirnya anak-anak kita bisa membaca. Artinya saat anak-anak kita bisa membaca, dia sudah melewati proses disiplin itu, artinya anak itu juga akan bisa untuk menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, insya Allah. Intinya di disiplin. Berarti kalau boleh Anda simpulkan ada 2 tadi Sat ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua disiplin. Benar, itu ya. Mas. Oh, Masya Allah. Ya Sat, suka Sat. Ana nanti akan sampaikan ke anak-anak. Ini Ana mau lanjut ngajar lagi. Jazakallah khairan, Ustaz. Semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.